Assalamualaikum, bismillah, HOLA Aleniors. Hari ini kita akan menarasikan sesuatu yang sangat keras dan menakutkan. Sesuatu yang sangat dahsyat membara tentang hiruk pikuk api dan pekik ketakutan. Inilah neraka. Dan sosok penjaga gerbangnya, Malik alaihi salam. Ialah panggilan untuk pemimpin para malaikat Zabaniyah di neraka. Seperti apakah dia? Mari kita simak bersama. Makhluk yang ditetapkan Allah untuk menjaga pintu neraka ini memiliki ciri fisik bertubuh sangat besar. Kedua matanya terdapat pusat saraf yang seandainya ia menatap bumi, pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tiada tersisa. Digambarkan malaikat Malik sangat garang dan penuh amarah, dan sekitarannya dipenuhi oleh siksa. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum, hanya pernah tersenyum satu kali, yakni ketika dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun pertama-tama tidak tersenyum. Kemudian Jibril alaihi salam memberitahu sembari membentak kepada malaikat Malik bahwa ketahuilah, ia adalah Rasulullah kekasih Allah. Dan saat itulah malaikat Malik tersenyum. Hanya momen satu kali itu. Itu pun karena dipaksa oleh malaikat Jibril. Pada kitabullah Az-Zukhruf ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Yang artinya mereka penghuni neraka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia, Malik, menjawab, "Kamu akan tetap tinggal kekal di sini." Pada Al-Mudatsir 27-30, "Wa ma adraka mas-saqqar." Tahukah kamu apakah neraka Saqqar itu? La tubqi wa la tazar. Saqqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tafsirnya, Saqqar tidak meninggalkan sedikit pun dari daging dan otot, melainkan dia akan melahapnya habis-habisan. Kemudian daging dan otot itu kembali seperti semula, lalu dilahapnya lagi. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Lawahatul lil bashar. Neraka Saqqar adalah membakar kulit manusia. Tentu saja dia membakar dengan sangat cepat. Alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Di suatu sumber dikatakan bahwa yang 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Assalamualaikum Aleniors. Kali ini kita akan cerita tentang seorang ahli ibadah bernama Fulan yang telah lama beribadah, tetapi akhir hayatnya dia menjadi penghuni neraka. Kenapa bisa terjadi tragedi seperti itu?
Mari kita lihat kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang tabi'in bernama Wahab bin Munabbih dan dinukil oleh Ahmad Izzan dalam sebuah buku miliknya yang berjudul La Taqtar, Janganlah Terbuai. Bermula dari sosok Fulan, anak muda yang bertaubat, berhenti melakukan dosa-dosa. Ia berusaha meninggalkan semua bentuk maksiat dan mengerjakan semua perintah Allah. Dia terus beribadah dengan sepenuh hati. Ia sangat tekun sekali dalam ibadahnya. Ia melakukan saum, qiyamul lail, akhlakul karimah, dan tidak memakan makanan haram. Dia begitu berhati-hati untuk menjauhi diri dari sesuatu yang tidak disukai Allah dan selalu berusaha mencari ridhonya Allah. Ia lakukan tiada henti peribadatannya itu. Dari awal ia bertaubat, yakni saat ia berusia muda sampai ia berusia lanjut. Diperkirakan ia telah menjalani ibadah-ibadahnya tersebut selama lebih dari 70 tahun lamanya. Kemudian di suatu hari berlakulah ketetapan Allah yang pasti terjadi pada setiap jiwa, tiap-tiap kita manusia, yang juga terjadi pada pria ini, yang saat itu ia sudah berumur rentah. Pria itu meninggal dunia. Sedang beberapa waktu setelah meninggalnya Fulan tersebut, atau laki-laki soleh yang tadi, saudaranya bermimpi tentangnya. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan laki-laki ahli ibadah ini. Kemudian ia bertanya, "Saudaraku Fulan, apa yang dilakukan Tuhan kepadamu setelah engkau meninggal?" Kemudian si Fulan menjawab, "Allah telah melakukan hisab atas semua amal-amalku. Lalu Allah itu Ghafur, Dia mengampuni semua dosaku kecuali satu dosa." "Hah? Apa itu?" kata saudaranya. Laki-laki itu seraya menjawab, "Satu dosa yang tidak Allah ampuni itu ialah ketika aku telah mengambil lidi yang kugunakan menusuk gigiku tanpa seizin pemiliknya, pemilik lidi tersebut. Karena itu di sini aku tertahan dari surga karena hal itu, lidi tersebut." Lalu ada juga kisah serupa. Seorang juru timbang yang juga dikenal dengan kesolehannya di dunia ini, saat dia meninggal dalam mimpi, temannya melihat ia tengah disiksa di neraka. "Kenapa, ya sahabatku?" kata temannya tersebut. "Hal ini disebabkan aku dulu menghitung 15 gafis, sejenis takaran dari biji-bijian, dan aku tidak mempedulikan takaran yang kurang karena bercampur debu. Tanah yang menggumpal di dasar takaran itu mengurangi setiap takaran sebanyak tanah yang menempel itu. Itulah yang membuatku disiksa." Astagfirullah, ternyata hal-hal yang sepele bisa menggelincirkan kita ke neraka karena Allah itu maha teliti. Jadi hati-hatilah pada hak milik manusia. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan merusak hartanya, harga dirinya dengan tangan kita ataupun lisan kita. Sufyan Ats-Tsuri berkata, "Menemui Allah dengan 70 dosa antara kamu dengan Dia, Allah, lebih ringan bagi kamu daripada menemui Dia, Allah, dengan satu dosa antara kamu dan manusia." Sekian, wallahu alam. Semoga kita menjadi manusia yang tidak selalu menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, ataupun menzalimi harta dan benda kepemilikan hak orang lain. Allahumma amin. Naam, syukranamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.